Apa yang dibuat dan dilakukan Nabi Muhammad ketika bertetangga dengan orang Yahudi yang selalu menghina Nabi Muhammad. Jadi pernah suatu ketika Nabi Muhammad tuh menyuapin seseorang yang buta. Buta dia. Kerjaannya menghina Nabi Muhammad, menjelekin Nabi Muhammad. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tuh sekalipun ini orang nggak menyembah Allah, lalu dia suka menjelekkan Nabi, tapi Nabi suka setiap hari menyuapkan mulutnya dengan makanan yang terbaik dari Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tanah luasnya 2 hektar. Jadi ceritanya yang punya tanah ini orang baik. Beliau melihat pesantren kita di Nurul Azhar 1. Dia lihat tanahnya dikelola dengan bagus, ada rumah guru, ada asramanya, ada tempat belajarnya, ada pendoponya, bagus sekali. Maka dengan berlapang hati beliau serahkan tanah ini 2 hektar. 2 hektar ya Ustaz? 2 hektar. Wakaf juga. Masjidnya udah ada. Tinggal lagi tanah kosong ini, itu yang ada pagar batas itu keliling. Kita mau membangun kelas. Kita mau 2024 di tanah ini sudah bisa dimulai anak-anak belajar. Menghafal Quran, fikih, akidah, akhlak, hadis, tafsir, semua ajaran Islam. Di samping itu, mereka juga belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Mari kita support pembangunan tanah wakaf, tidak ada ownernya, pemiliknya adalah umat. Nurul Azhar hanyalah bagian dari umat yang mengurus ini. Tanah ini diwakafkan, la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Mari kita support pembangunan Nurul Azhar Kampus 2 dengan mentransfer donasi ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82011 6-nya 5 kali 66666, atau BSI Bank Syariah Indonesia nomornya 147 6-nya 7 kali 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852 6541 6060, admin yayasan. Sekali lagi 0852 6541 6060. Hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Anak-anak akan mengaji di sini, baca Quran, berzikir, belajar pagi, petang, siang, malam, mengalir pahalanya untuk kita semua insyaallah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama saya hormati segenap pengurus FSRM M. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian adik-adik pengurus Masjid Al Khairat, hadirin hadirat tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita hamba Allah yang senantiasa diberkahi dan dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Suatu kebanggaan tersendiri bagi saya karena Sabtu ini adalah hari di mana anak-anak selalu melakukan kegiatan yang sebagian besar perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ketika keluar dari Panam hampir sekian menit macetnya luar biasa karena memang ini adalah akhir pekan.
Dan mereka justru menghabiskan waktu kepada tempat-tempat yang boleh jadi sebagiannya adalah tempat-tempat yang Allah benci, tapi mungkin sebagian menghabiskan waktu kepada hal-hal yang menyita dan kemubaziran. Tapi alhamdulillah malam hari ini ada 7 golongan yang kata Nabi SAW, dan hari ini kita buktikan. Dan 7 golongan itu adalah orang-orang yang dinaungi dan tak ada dapat naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Syabani yatahabbani fillah. Seorang anak muda yang mereka berkumpul, tapi pada saat mereka berkumpulnya ada rasa cinta fillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau cinta tanpa didasari kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cintanya fana. Tapi kalau seandainya cintanya tersebut didasari karena Allah Subhanahu wa taala, maka cintanya tidak hanya ia dapat di dunia, tapi nanti juga dia akan temui ketika sahabatnya berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang cinta kepada Allah, seperti apa sih contohnya? Contohnya begini. Kalau seandainya ada lah ya, adik-adik semuanya, malam hari ini ada teman kita yang setiap pekan atau mungkin setiap bulan berkumpul di majelis ini bersama kita. Tapi malam hari ini dia nggak berkumpul bersama kita. Kemana mereka? Bukan mereka melakukan kemaksiatan, tidak. Kemana mereka? Bukan mereka melakukan perbuatan yang Allah murka, tidak. Tapi ternyata mereka malam hari ini terbaring di rumah sakit. Yang harusnya mereka bersama-sama dengan kita, yang harusnya mereka duduk satu majlis bersama kita, tapi mereka justru menghabiskan malam ini di rumah sakit. Maka orang ini ketika ada rasa sedih dan khawatirnya kepada sahabatnya yang terbaring sakit, maka itulah contoh kepada mereka yang yatahabbani fillah, orang yang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta kepada Allah ini selalu kita pegang erat-erat. Makanya nanti ya akhi dan ukhti, ketika ada saudara kita yang sudah mendahului kita, makanya tadi saya dengar tadi yang baca Al-Qur'annya hafiz Quran, MC-nya pun hafiz Quran. Orang seperti ini ketika nanti didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah, maka dia nanti bisa memanggil sahabatnya, saudaranya, temannya yang pada saat dia meniti pada waktu Shirathul Mustaqim dengan begitu letihnya. Dan orang ini bisa memberikan syafaat. Makanya saat ini orang-orang yang senantiasa cinta itu siapa? Mereka yang selalu mengajak sahabatnya, "Ukhti, ayo kita pergi ke majelis ilmu FSRMM. Kenapa? Di situ turun para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala." Atau "Akhi, ayo kita pergi ke tempat-tempat yang senantiasa disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini salah satu karakter mereka yang syabani yatahabbani fillah, yang senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang pada majelis ini senantiasa dikumpulkan sebagai hamba Allah yang juga cinta kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang berbahagia, hadirin yang Allah muliakan, tema kita pada malam hari ini adalah tentang makin kesini makin kesana. Tema ini menarik. Kenapa menarik? Karena belakangan oh gitu ya. Ini bukanya. Baik, ini karena banyak sekali mic yang di dada, tambahlah satu mic lagi di tangan. Tapi mudah-mudahan hati kita senantiasa terpaut untuk cinta kepada Allah. Amin ya robbal. Udah dengar di belakang? Baik, kita lanjutkan lagi kajian kita ini. Topik kita pada malam hari ini adalah makin ke sana, makin ke sini. Kebalik ya, makin ke sini, makin ke sana. Dulu Rasulullah itu sering membuat kajian seperti ini bersama para sahabat. Tapi ada suatu ketika Rasul ketika duduk bersama sahabat, tiba-tiba datanglah seorang perempuan namanya Durrah. Siapa dia Durrah ini? Durrah ini anak perempuannya Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Tahu dari mana? Abu Lahab itu siapa? Iya, pamannya Nabi Muhammad, Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Dalam riwayat disebutkan Abu Lahab bin Abdul Muthalib kakek Nabi. Abdul Muthalib itu punya anak. Ada yang menyebutkan 10 laki-laki, 5 perempuan. Ada namanya Abbas bin Abdul Muthalib, ada namanya Abu Thalib bin Abdul Muthalib, ada namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah itu diberi julukan Sayyidus Syuhada, penghulunya orang-orang yang wafat syahid.
Adik-adik tahu di mana makamnya? Tepat di Madinah Al-Munawwarah, di bukit namanya Jabal Uhud. Jabal Uhud itu bukit yang menyatu, panjangnya kurang lebih 8 km tak terputus. Jadi jamaah haji atau umrah banyak yang tertipu. Kadang kalau naik di bukit Jabal Uhud, dipikirnya ada satu bukit rendah, nama bukit itu Jabal Rummat. Tempat apa? Tempat para sniper atau para penembak jitu Nabi Muhammad yang ditugaskan Nabi Muhammad pada saat perang Uhud. Bukitnya agak rendah. Maka jamaah haji atau umrah itu banyak yang naik di bukit Jabal Rummat. Dia pikir itu Jabal Uhud. Nah, Jabal Uhud itu yang melintang panjang dan tingginya luar biasa. Itu Jabal Uhud. Dan di sekitarnya ada makam Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia diberi julukan penghulunya orang-orang wafat syahid. Kenapa? Karena Hamzah pernah dibunuh secara membabi buta oleh seorang bernama Wahsy. Tak hanya dibunuhnya Hamzah, tapi jantungnya Hamzah itu dimakan hidup-hidup di depan mata kepala Nabi Muhammad SAW. Bersedih Nabi Muhammad? Ya bersedih, karena pamannya dibunuh secara membabi buta oleh kafir Quraisy. Nah, makamnya bisa dilihat di depan dekat Jabal Uhud, Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan adik-adik ini bisa pergi berangkat haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Tak ada mustahil. Tak ada yang mengatakan bahwa Ustadz hari ini umroh ini mahal. Tidak. Haji itu ngantrinya belasan tahun. Ya, tapi logika kita walaupun belasan tahun, tapi kalau Allah sudah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Siapa kira Al-Fakir sendiri ketika ikut lomba MTQ dapat hadiah umroh juara 1. Jadi adik-adik ini seringlah ikut umroh, seringlah ikut MTQ. Karena pemerintah kita ini selalu memberikan hadiah reward kepada adik-adik yang ikut lomba MTQ apapun cabangnya. Di waktu itu kita ikut MTQ cabang musabaqah makalah Al-Quran, dapat hadiah umroh juara 1 tingkat Provinsi Riau. Kemudian dapat lagi ikut mewakili Provinsi Riau, juara nasional tahun itu 2014 di Batam. Juara nasional dapat hadiah haji dari Pemprov Riau. Juara tingkat provinsi hadiah umroh, alhamdulillah berangkat. Juara nasional dapat haji, tapi hajinya ngantri panjang. Maka saat itu saya ambillah, boleh pilih mau ambil hajinya tapi syaratnya ngantri, atau yang kedua ambil duit senilai haji. Maka saya lama menung saat itu, akhirnya saya pilihlah uang senilai haji. Itulah uang tuh habis untuk hantaran belanja sama menikah. Ini bukan curhat, ini agak cerita sedikit saja karena saya lihat ini ada anak muda semuanya. Nah, tapi alhamdulillah baru kemarin pulang haji, ikut seleksi, ternyata Allah izinkan menjadi pembimbing haji Kabupaten Bengkalis, Meranti, Rokan Hilir dan Kuantan Singingi. Jadi tidak ada yang sulit bagi kita kalau sudah Allah Subhanahu wa taala izinkan. Makanya di dekat masjid, di dekat Madinah itu ada namanya makam Sayyidina Hamzah, paman Nabi. Ada juga Abu Lahab, paman Nabi. Tapi Abu Lahab ini paman Nabi yang ternyata Allah abadikan dalam 114 surah. Itu ternyata dia masuk api neraka. Apa kata Allah? Sayasla naron dzata lahab. Abu Lahab itu masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nah, ahbabal kiram, Abu Lahab ini punya anak namanya Durrah. Durrahnya ini anaknya, putrinya Abu Lahab ini ternyata tidaklah seperti ayahnya yang ingkar atas dakwah Nabi Muhammad. Durrah ini adalah putri yang muslimah, solehahnya luar biasa. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad kajiannya seperti ini. Jadi Nabi Muhammad pernah juga melakukan kajian seperti ini. Datanglah Durrah. Apa akhlak yang luar biasa dibuat oleh Nabi Muhammad ketika ada putrinya Abu Lahab yang jelas-jelas Abu Lahab itu diberitakan dalam Al-Quran masuk api neraka. Sedikit pun ya ahbabal kiram, Nabi Muhammad tidak ada menyentuh nama Abu Lahab dalam kajian Nabi Muhammad. Mengapa? Karena Nabi tahu waktu kajian itu ada putri Abu Lahab yaitu Durrah. Maka Nabi Muhammad menjaga betul perasaan daripada hatinya putri Abu Lahab, sekalipun ayahnya sudah diberitakan dalam Al-Quran masuk ke dalam api neraka. Apa hikmahnya adik-adik semuanya? Hikmahnya adalah apapun profesi, tingkah laku, teman, sahabat kita jika buruk, maka kalau kita mengetahui, maka cukuplah kita ketahui dalam diri kita. Jangan sekali-kali kita umberkan, apalagi kita viralkan penyakit buruk teman kita ini. Hari ini berapa banyak adik-adik
Orang jangankan salah sikit saja, masalah rumah tangga saja kadang diposting, diviralkan, bahkan sampai seheboh satu Indonesia. Terjadi percekcokan di rumah tangga, hebohnya luar biasa, lalu laporkan kepada orang-orang, hingga pada akhirnya orang-orang mengetahui. Setelah kejadian ini beritanya heboh, apa yang terjadi? Dicabut pula laporannya. Ini kan membuat warganet itu membuat sedikit sedih, kan begitu. Tahu aja. Nah, hari ini makin hari makin luar biasa penyakit orang yang harusnya rumah tangga. Makanya mahasiswa saya selalu sampaikan ya, akhir ya, semester akhir, kalian ini ya akan selesai wisuda, selesai menempuh pendidikan, maka saat itu nanti kalian akan berumah tangga. Secekcok-cekcoknya kalian dalam berumah tangga, sekonflik-konfliknya ketika berumah tangga, jangan sekali-kali ceritakan aib keluarga kita sendiri, dapur kita sendiri kepada orang lain. Kenapa? Karena itu adalah rahasia dapur kita sendiri. Dalam rumah tangga, pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama. Tadi kita sholat isya, berapa lama kita ibadah sholat isya? Paling lama 10 menit. Kalau nggak imam baca surah Al-Baqarah habis selesai, nggak sampai 30 menit. Tapi kita paling lama tadi jamaah 10 menit. Kalau misalnya adik-adik baca surah Qul Huwallah sama Qul A'udzu Birabbin Nas, paling 5 menit. Itu sholat. Ramadan, puasa Ramadan paling lama ibadah Ramadan itu berapa lama? 30 hari. Kalau teman-teman yang 29 hari, 29 hari. Apalagi ibadah zakat fitrah ketika menjelang Idul Fitri, berapa lama kita menunaikan zakat fitrah? Paling lama 1 menit kalau nggak ngantri. Ibadah haji, kemarin kita ibadah haji paling lama 43 hari. Tapi pernikahan adalah ibadah yang paling lama. Nah, saking lamanya maka para pengikutnya iblis itu selalu menjadikan dia alat untuk bisa mencekcokkan rumah tangga kita. Jadi secekcok-cekcoknya, seberantemnya rumah tangga kita, maka ceritakan, selesaikanlah rumah tangga kita sampai kepada suami dan istri. Jangan ceritakan kepada orang lain. Kalau dulu Nabi Muhammad mengajarkan untuk menjaga aib keluarganya, maka hari ini haruslah istiqomah kita menjaga aib keluarga kita sendiri. Makanya hari ini ya adik-adik yang berbahagia, berapa banyak orang bangga sekali menceritakan keburukan keluarganya sendiri. Bahkan dia jadikan keburukan keluarganya untuk konten supaya mendapatkan cuan yang luar biasa banyaknya. Berapa banyak hari ini perbuatan jelek dia justru tampilkan kepada khalayak ramai. Dia menganggap bahwa perbuatan jelek tersebut menjadi hal yang biasa. Kalau sudah menjadi biasa, maka menjadi sesuatu yang selalu diulang-ulang. Ada istilah Allah biasa karena dia selalu biasa ulang-ulang. Kalau seandainya dia terbiasa ulang, maka apa yang terjadi? Hari ini orang menganggap kemaksiatan itu sesuatu yang biasa. Na'udzubillah. Ada juga lagi perbuatan-perbuatan yang dulu yang dijaga baik oleh sahabat Nabi, para tabi'in, yang harus hari ini kita tuangkan. Apa dia? Ada dulu namanya Syekh Al-Hatim. Syekh Al-Hatim ini pernah suatu ketika datang perempuan memberikan fatwa, meminta fatwa kepada Syekh Hatim, Bu. Perempuan ini bilang, "Wahai Syekh Hatim, aku minta fatwa kepadamu." Tiba-tiba maaf, perempuan ini karena sakit perut, tiba-tiba saat itu perempuan ini keluar anginnya, atau bahasa kita kentut, keras. Maka satu orang tersebut di sekitarnya Al-Hatim ini, Syekh Al-Hatim ini ketawa. Tapi apa yang dilakukan oleh Syekh Al-Hatim, Pak? Syekh Al-Hatim dia tak sedikit pun mengeluarkan ekspresi yang seakan-akan mendengar perbuatan yang dilakukan perempuan tersebut. Selesai Hatim ini memberikan jawaban kepada perempuan ini, pulang perempuan ini, lalu sahabat-sahabat Syekh Hatim ini mengatakan, "Wahai Syekh Hatim, engkau gak dengar tadi perempuan tersebut mengeluarkan angin?" Lalu Syekh Hatim bilang, "Enggak, sama sekali aku gak dengar." Berarti engkau tuli, kata temannya. Maka semenjak kejadian itulah Syekh Al-Hatim diberi julukan belakangnya Al-Asom. Tahu Al-Asom? Al-Asom itu yang tuli. Summun, bukmun, umyun, fahum. Summun, tuli. Jadi Syekh Al-Hatim itu diberi julukan tuli. Kenapa? Karena dia tidak mendengar seorang perempuan yang lagi keluar anginnya. Tapi apa yang terjadi? Bertahun sudah selesai, meninggal perempuan ini,
Barulah saat itu Syekh Al-Hatim ketika ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Syekh Al-Hatim, ternyata selama ini setelah kami perhatikan engkau ternyata tidak tuli. Betulkah demikian?" Maka Syekh Al-Hatim katakan, "Ya. Tapi kenapa beberapa tahun yang lalu," kata teman-temannya, "beberapa tahun yang lalu kami pernah mendengar informasi bahwa ada perempuan yang meminta fatwa kepada engkau, lalu perempuan itu keluar anginnya, dan anginnya tersebut besarnya luar biasa suaranya, tapi engkau nggak mendengar. Apakah yang engkau perbuat sampai tidak mendengar suara kentut perempuan ini?" Apa kata Syekh Al-Hatim? "Saya sengaja untuk menutupi rapat-rapat suara ataupun aib dari perempuan ini. Kenapa? Karena kalau seandainya saat itu saya ceritakan betapa malunya perempuan ini dan dia tidak mau lagi datang kepada aku meminta fatwaku." Begitulah Syekh Al-Hatim ini, adik-adik semua, menjaga aib orang. Makanya hari ini berapa banyak orang yang selalu membuka aibnya. Tidakkah kita lupa ya ibu bapak, ketika ada orang yang selalu menceritakan keburukan orang, apa yang Allah katakan dalam Quran surah Al-Hujurat, "Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Sukakah engkau memakan daging bangkai saudaramu? Jadi judulnya aja orang sarapan dengan lontong sayur, judulnya aja orang makan dengan ayam goreng pada siang hari, judulnya aja tadi malam kita makan dengan mie goreng. Tapi kalau mulut ini selalu berbicara menjelekkan, memfitnah, menggibah, namimah orang lain, maka nanti hari kiamat makanan yang kita makan tersebut, gorengan yang kita makan tersebut, lontong yang kita makan tersebut, di hari kiamat diganti oleh Allah dengan bangkai saudaranya sendiri. Nauzubillah. Maka jagalah lisan kita ini supaya lisan ini selalu menjadi orang-orang yang terampil dan bijaksana. Tapi kalau dulu ya ada istilah namanya mulutmu harimaumu, iya kan? Betapa orang dengan mulutnya ini suka menjerumuskan dan memfitnah orang sehingga orang tersebut menjadi sakit hati. Tapi hari ini bukan mulutmu harimaumu, tapi sekarang kita kenal dengan jarimu harimaumu. Berapa banyak orang ketika dengan jarinya dia posting, ternyata postingan tersebut melukai perasaan saudaranya sendiri. Makanya hari ini hati-hati, ada sebuah undang-undang yang di situ disingkat dengan ITE. Apa ITE? Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Di dalam undang-undang itu, ini buat adik-adik kita, di dalam undang-undang itu di situ dipidana orang jika pertama sudah menyinggung SARA, SARA. Apa itu SARA? S itu suku. Contoh, tengok tuh contoh nih ya, tengok tuh orang Minang tuh, pelit betul minta ampun. Coba kami baik orangnya, enggak pelit. Kalau ada yang memposting, lalu ada komunitas Minang melaporkan kena ini dek, nah, itu orang suku. Atau misalnya tuh tengok tuh orang Betawi, tahu nggak singkatan Betawi? Betah wilayah. Tak pernah dia orangnya hijrah, tak mau dia merantau. Beda dengan kami orang Minang, kami merantau. Contoh, jika ada postingan seperti ini, lalu terdengar orang teman kita suku Betawi, dilaporkannya kena. Makanya hati-hati, disebut dengan SARA, suku. Kemudian apa lagi? A, agama. Jika ada seseorang menjelek agama lain, lalu agama tersebut merasa tersudutkan, merasa tersinggung, maka dia laporkan, maka kena orang yang memposting menjelekkan agama tersebut. Jadi berapa banyak sekarang orang-orang yang ketika memposting sesuatu yang menghina agama orang lain, maka dipidana. Makanya hari jari ini begitu luar biasa membuat seseorang sengsara di kemudian hari. Kita ya Islam itu luar biasa sekali mengajarkan kepada saudara kita di luar daripada Islam. Coba contoh deh, Nabi Muhammad. Nanti saya contoh dengan yang lainnya. Nabi Muhammad itu pernah bertetangga bukan saja dengan orang-orang yang beragama Nasrani, tapi bertetangga dengan agama Yahudi. Apa yang dibuat dan dilakukan Nabi Muhammad ketika bertetangga dengan orang Yahudi yang selalu menghina Nabi Muhammad? Jadi pernah suatu ketika Nabi Muhammad tuh menyuapin seseorang yang buta dia. Kerjaannya menghina Nabi Muhammad, menjelekin Nabi Muhammad. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tuh sekalipun ini orang nggak menyembah Allah, lalu dia suka menjelekkan Nabi, tapi Nabi suka setiap hari menyuapkan mulutnya dengan makanan yang terbaik dari Nabi Muhammad.
Besoknya begitu juga, Nabi Muhammad suapin lagi dengan begitu lembutnya. Sampai akhirnya Nabi Muhammad meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tahu apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Rutin dia, istiqomah dia menyuapin orang yang selalu menghina Nabi Muhammad ini. Apa yang terjadi? Ketika Abu Bakar As-Siddiq yang menyuapin pertama kali sepeninggalan Nabi Muhammad, maka orang yang buta yang selalu menghina Nabi Muhammad ini, apa yang keluar dari mulutnya? Siapa engkau? Kamu bukan orang yang seperti biasanya. Orang yang selama ini menyuapiku adalah orang yang begitu lembut. Pada saat dia memasukkan ke mulutku dengan begitu luar biasa pelan-pelannya sehingga aku tak merasakan kesakitan. Beda dengan engkau. Engkau pasti bukan orang yang kemarin menyuapiku. Lalu apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ya, aku memang bukanlah orang yang setiap hari menyuapin engkau dengan lembut. Lalu kemana mereka? Kemana dia? Dia sudah meninggal dunia. Lalu pria yang buta ini mengatakan, kira-kira siapa yang selama ini menyuapinku dengan lembut? Maka saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq katakan, yang selalu menyuapimu dengan begitu pelan, dengan begitu ikhlas adalah orang yang selalu engkau hina setiap hari, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu mengalirlah air mata pemuda yang buta ini. Maka saat itu dia bersyahadat di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, begitulah akhlak yang dibuat oleh Nabi Muhammad kepada orang yang tidak sama sekali mendengar dakwah Nabi Muhammad, tapi beliau tunjukkan dengan akhlak yang luar biasa. Makanya dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad itu diberi julukan wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa maknanya? Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang teramat agung, baik sekali, mulia. Nah, itu Nabi Muhammad. Itu kan Nabi Muhammad, orang yang udah jamin masuk surga. Ada nggak yang dekat zaman sekarang? Ada. Ada seorang ilmuwan namanya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini seorang ilmuwan yang luar biasa mengkaji Al-Quran, dan dia sandingkan Al-Quran dengan ilmu sains, ilmu pengetahuan. Suatu ketika Muhammad Al-Fatih menulis buku, dan bukunya menjadi bestseller kala itu. Lalu setelah dia buat, tiba-tiba datanglah undangan kepada Muhammad Al-Fatih untuk diajak menjadi narasumber di Harvard University Amerika Serikat. Lalu pada saat itu Muhammad Al-Fatih sedih bercampur gembira. Kenapa dia sedih? Sedih pertama, dia mendapatkan undangan dari negara yang bukan mayoritas muslim. Yang kedua, dia bahagia. Kapan lagi kalau seandainya dia ingin menjadi narasumber di negara yang bukan mayoritas muslim. Akhirnya apa yang terjadi? Dia istikharah lah. Istikharah itu sholat 2 rakaat, meminta pilihan antara mana pilih yang baik atau yang lebih terbaik. Maka saat itu istikharah. Selesai sholat, apa yang terjadi? Maka Muhammad Al-Fatih ini memutuskan untuk pergi ke Amerika Serikat untuk memenuhi undangan panitia yang menjadikan dia narasumber di tempat Amerika yang mayoritas itu non muslim. Sampailah di Amerika, ahbabal kiram, apa yang terjadi? Ternyata acara itu digelar di auditorium yang luar biasa ramainya orang. Ribuan orang hadir, dan ternyata narasumbernya bukan seorang Muhammad Al-Fatih, tapi narasumbernya banyak dari tokoh agama lain. Ada agama Nasrani, ada agama Buddha, dan si Muhammad Al-Fatih ini adalah dari tokoh agama Muslim. Karena Muhammad Al-Fatih ini tahu audien itu pernah menulis sebuah buku yang dikaitkan dengan sains serta ilmu pengetahuan, maka apa yang terjadi? Satu persatu narasumber ini memberikan materinya. Dari agama Buddha memberikan materinya. Selesai dari agama Nasrani menyampaikan materinya. Terakhir apa yang terjadi? Giliran Muhammad Al-Fatih mempresentasikan materi dia. Setelah dia presentasikan materinya, apa yang terjadi? Semua ayat Al-Quran dia kaitkan dengan ilmu pengetahuan. Contoh, dia katakan bahwa matahari
itu tidak akan pernah bertemu dengan rembulan. Disebutkan dengan Quran surah Yasin. Dia katakan juga bahwa agama Islam itu adalah agama yang tidak serta-merta memaksa orang untuk memeluknya. Disebutkan ayatnya la ikraha fid din. Kemudian dikatakan bahwa agama Islam itu adalah agama yang mengajarkan kepada toleransi, di mana orang sangat menghargai agama yang lain. Dia sebutkan lakum dinukum waliyadin. Jadi setiap ayat demi ayat dia ucapkan, dikaitkannya dengan fenomena ilmu pengetahuan. Semua ayat disampaikannya, tapi cuma satu ayat yang nggak disampaikan oleh Muhammad Al-Fatih. Ayat apa itu? Ayat Cahyadi, mantan wali kota Pekanbaru. Nah, udah selesai masa jabatannya, tapi beliau ustadz, bagus dia. Selesai menyampaikan materi itu, apa yang terjadi? Semua audien itu bertepuk tangan, standing applause, karena materinya luar biasa disampaikan oleh Muhammad Al-Fatih. Selesai itu, ternyata di auditorium itu mayoritas orang yang beragama non-muslim. Datanglah pendeta ini, dia mengatakan bahwa Muhammad Al-Fatih, aku ingin mengundang engkau di tempat saya. Ternyata pendeta ini karena melihat Muhammad Al-Fatih ini menyampaikan materi luar biasa di auditorium besar yang menghadirkan narasumber dari lintas agama, maka adalah satu pendeta yang mengundang Muhammad Al-Fatih ini untuk hadir di tempat rumah ibadah pendeta ini. Maka lagi-lagi Muhammad Al-Fatih istikharah. Kenapa? Karena dia nggak pernah memberikan materi di tempat rumah ibadah agama lain. Dia selalu memberikan materi di tempat rumah ibadah umat Islam. Maka setelah istikharah termenunglah Muhammad Al-Fatih ini. Setelah termenung, lalu dia putuskan dia memenuhi undangan sang pendeta. Kenapa dia penuhi? Karena bagi dia, mumpung saya di Amerika ini, kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Maka akhirnya keesokan harinya dia datanglah, dan ternyata kali ini Muhammad Al-Fatih menjadi narasumber tunggal di rumah ibadah agama lain. Lagi-lagi dia menyampaikan materi-materi yang luar biasa, sebagaimana dia sampaikan materi di auditorium yang besar tersebut. Dia kaitkan segala sesuatu dengan ilmu sains dan teknologi. Bahkan dia katakan bahwa perjalanan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu kalau dikaitkan dengan sains, ilmu pengetahuan, maka ketemu. Adik-adik coba lihat, kalau malam hari punya senter nggak? Senter yang tajam. Coba buka atau hidupkan senter tersebut, lalu arahkan ke atas. Maka ada senter yang luar biasa, itu sampai melihat warna biru langit. Begitulah kekuatan daripada cahaya. Maka cahaya diambil oleh para pakar fisika. Ternyata kekuatan cahaya itu sama dengan kekuatan pada saat Nabi Muhammad Mi'raj dalam waktu sepertiga malam, mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, sampai lagi balik ke Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Sepertiga malam itu bukan hayalan Nabi Muhammad. Kalau diuji dengan sains ilmu pengetahuan, itu ketemu. Tidak hanya itu, kalau dulu kita mau mengirim surat kepada orang yang jauh, maka berbulan-bulan dapat informasi, betul tidak? Tapi hari ini kalau kita bisa berkomunikasi dengan sahabat kita yang ada di luar negeri, itu hanya seperkian detik saja kita bisa berbicara dengan mereka. Maka hari ini berapa banyak orang kalau meeting lewat aplikasi yang dikenal dengan Zoom misalnya, atau ada lagi Google Meet misalnya, atau ada lagi aplikasi-aplikasi yang lain yang mendukung orang yang di luar negeri bisa kita berkomunikasi langsung. Dan itu dulu sudah ada ketika zaman Nabi Allah Subhanahu wa taala Sulaiman. Jadi Sulaiman itu punya umat. Umatnya siapa? Dari kalangan jin, dari kalangan binatang atau hewan, dari kalangan manusia. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam katakan, wahai umatku, siapa dari kalian yang mampu menghadirkan di depan mata aku ini kursinya Ratu Balkis dengan waktu yang sangat cepat, maka akan aku berikan hadiah, kata Nabi Sulaiman, karena seorang raja. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, datanglah minal jinni, dan jin itu dari golongan ifrit. Jadi jin itu macam-macam, ada ifrit, ada qarin, ada dasim, dan seterusnya. Itu nama-nama yang disebutkan dalam riwayat sirah nabawiyah. Beda dengan Indonesia. Indonesia ini macam-macam nama jin. Ada kuntilanak, ada gundrowo, ada sumbolong, ada macam-macam.
Tapi adik-adik jangan takut, karena hantu-hantu yang ada di Indonesia ini itu kalau kita lari masih menang kita. Contoh pocong. Pocong itu diikat, dia melompat. Mana kencang orang berlari dengan melompat? Lari. Itu pocong. Ada lagi suster yang lagi merangkak-rangkak. Suster apa namanya itu? Nah, kayak itulah namanya. Mana kencang orang berjalan dengan dia? Orang berjalan. Ada lagi kalau mahasiswa saya lagi KKN, tapi KKN-nya bukan di desa penari, namanya desa mengaji. Saya bilang, ada adik mahasiswa kalau KKN jangan di desa penari, KKN-nya di desa mengaji. Saya bilang, ada di KKN itu mereka cerita-cerita, ada ibu-ibu yang mandi, namanya apa tuh? Wanita gayung ya? Lupa lah saya. Nenek gayung. Kan nenek gayung. Adik ini tahu aja. Nenek gayung. Gayung tuh kira-kira terluka enggak terluka. Jadi makanya ada mahasiswa macam-macam pertanyaannya. Betul enggak Ustaz ada arwah bergentayangan, kata dia. Tak betul, saya bilang. Kenapa? Karena fase kehidupan kita ini 4. Pertama alam ruh, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Jadi enggak ada nama arwah bergentayangan. Tapi Ustaz, kami lihat Bapak itu udah 5 tahun yang lalu meninggal dunia. Udah 5 tahun yang lalu meninggal dunia. Tapi wajahnya ada di simpang dekat pohon besar itu. Maka dalam hadis disebutkan innahu qarin. Sesungguhnya dari golongan jin namanya qarin. Jin qarin itu adalah jin yang selalu mengikuti kemanapun kita berada. Jin qarin kita itu kafir, tapi jin qarin Nabi Muhammad muslim. Kapan jin qarin kita ini gak mengikuti? Ketika adik tadi masuk kamar mandi, lalu pada saat itu kita katakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuti wal khaba'is. Maka jin saat itu gak akan datang dan masuk ke kamar mandi. Tapi kalau ada orang masuk kamar mandi menyelonong aja tanpa mengucapkan nama Allah, maka saat itu jin ikut dia. Dan dia live streaming di dalam kamar mandi bersama kita. Ya, dia tahu bagaimana, oh begini si Subli itu buang air besar. Kakinya kirinya diangkat sambil ngumpil-ngumpil, tahu dia. Ketika kita makan tanpa mengucapkan nama Allah, maka saat itu jin ikut dengan tangan najisnya dan kita makan dengan tangan najisnya. Tapi pada saat kita makan dengan mengucapkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, apa kata dia? Ini bukan tempat kita. Dia pergi. Ketika kita mau tidur lalu kita ucapkan nama Allah, maka dia gak ikut. Tapi kalau ada orang hari-hari gak pernah sedikit pun mengucapkan nama Allah, maka jin qarin ini ikut. Meninggal kita, kira-kira jin ini menikmati gak? Gak. Karena Allah sudah janji usia jin ini akan dipanjangkan ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Maka kalau ada orang meninggal dunia, dia gak akan mati. Dan dia copy paste tahu betul apa perangai manusia ini. Kenapa? Karena hari-harinya tak pernah sedikit pun mengucapkan nama Allah. Tapi kalau kita hari-hari selalu mengucapkan nama Allah, dia nggak akan pernah ikut. Nah, jadi udah lagi ya, nggak ada lagi cerita-cerita arwah bergentayangan. Ustaz sih, tak kenapa pula sampai-sampai cerita hantu. Ini cerita kalau seandainya kadang mahasiswa-mahasiswa ini takut kadang. Ya, datang ke rumah kosan takut segala macam. Jadi adik-adik di sini insya Allah tidak ada takutnya. Kenapa? Karena sudah dibekali dengan ilmu agama. Nabi Sulaiman alaihissalam itu punya golongan jin ifrit. Apa kata jin ifrit? Aku bisa memindahkan kursinya Ratu Balkis itu mulai dari engkau duduk sampai engkau berdiri. Kira-kira lama nggak tuh? Cepat, nggak lama. Tapi dalam Al-Quran itu disebutkan datang lagi sekelompok minal ilmi, dari kelompok manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Apa dia? Aku bisa memindahkan kursi itu dengan kecepatan lebih daripada ifrit. Apa dia? Kedipan mata. Dari kedipan mata ini ternyata dipilihlah Nabi Sulaiman alaihissalam kepada golongan manusia yang memiliki ilmu pengetahuan ini. Apa maknanya? Maknanya ternyata sains dan ilmu pengetahuan itu kalau dikaitkan dengan Al-Quran semuanya berbicara tentang kehidupan alam ini. Coba kita lihat ketika matahari ini berjalan, wasyamsi tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Berjalan dia, matahari ini berjalan. Menurut ilmu geografi, bumi yang kita pijak dengan matahari jaraknya itu 124 juta kilometer. Kita pijak bumi,
Jarak dengan matahari 124 juta kilometer. 124 juta kilometer, kalau siang hari nggak mendung, kira-kira panas atau enggak? Panas. Tapi ada nanti masanya, idza sama'un fatarat, langit terbelah, gunung-gunung kal ihnil manfush, seperti bulu domba yang bertaburan. Air laut mengeluarkan isinya. Suami tak lagi kenal dengan istrinya, istri tak lagi kenal dengan suaminya, sibuk dengan urusan masing-masing. Ada orang itu ya, saking dekatnya matahari, dalam riwayat disebutkan matahari itu dekat sejengkal. Secara logika tentulah panas. Tapi ada sekelompok orang walaupun sejengkal tapi dia merasakan nikmatnya, nyaman seperti malam ini. Siapa dia? Salah satunya kita yang syabani yatahabbani fillah. Seseorang yang hatinya anak muda cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin. Tapi ada golongan orang yang saking panasnya bercucuran keringatnya. Amalnya kurang di dunia, bercucuran keringat dia sampai menenggelamkan hingga ke tenggorokannya. Maka saat itu ada sekelompok orang minta syafaat, bertemu Adam. Adam gak bisa memberikan syafaat. Apa kata Adam? Aku ketika berada di surga saja, aku telah ternyata melanggarkan perintah Allah. Bagaimana aku bisa menyampaikan, menyelamatkan kalian semua? Meninggalkan Nabi Adam bertemu dengan Nabi Nuh alaihissalam, aku juga gak bisa memberikan syafaat kepada engkau. Kenapa? Anak kandungku saja bernama Kan'an tak bisa aku selamatkan. Bagaimana aku bisa menyelamatkan tuan-tuan semua? Maka sekelompok orang ini bertemulah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi saat itu apa yang dilakukan Nabi? Sujud lama kepada Allah. Jadi Nabi itu sujud. Dalam sujudnya Allah katakan, ya Muhammad, bangkitlah engkau dari sujudmu. Kenapa engkau sujud? Langsung saja masuk surga. Kan kunci surga sudah engkau pegang. Kenapa engkau sujud? Ternyata Nabi Muhammad memikirkan kita. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, aku tahu ya Allah, pintu surga aku yang memegang kuncinya. Tapi aku minta kepadamu ya Allah. Apa permintaanmu? Aku minta, kata Nabi Muhammad, ini umatku mereka tertatih-tatih, merasakan kehausan dan panasnya luar biasa. Lalu apa permintaanmu? Aku minta ya Allah, tolong ciptakan satu telaga. Semoga dengan telaga tersebut, ketika satu teguk umatku meminum, maka mereka tak lagi merasakan kehausan sampai mereka meniti Shiratal Mustaqim. Maka Allah ciptakan satu telaga yang kita kenal dengan telaga Al-Kautsar. Semoga kita bisa meminum telaga Al-Kautsar Nabi SAW. Sampaikah di situ Nabi Muhammad meminta kepada Allah? Belum. Satu langkah lagi nih Nabi Muhammad mau masuk surga. Kembali Nabi sujud lama kepada Allah. Saat itu Allah katakan, ya Rasulullah, bangkitlah engkau dari sujudmu. Kenapa engkau sujud lagi? Bukankah permintaanmu sudah aku kabulkan tadi? Maka Nabi Muhammad katakan, ya Allah, aku tahu ya Allah, engkau sudah mengabulkan permintaanku dengan menciptakan telaga. Lalu apa permintaanmu? Kata Allah, aku minta satu lagi ya Allah. Kata Nabi Muhammad, apa permintaanmu ya Rasulullah? Langsung saja masuk surga. Nabi Muhammad gak mau masuk surga sebelum bersama sahabat dan kita umatnya. Apa permintaan Nabi Muhammad? Perhatikan baik-baik. Nabi Muhammad minta, ya Allah, andailah ya Allah umatku, kita semua, andailah ya Allah umatku memiliki dosa sebesar gunung, tapi dalam hatinya, lisannya pernah mengucapkan la ilaha illallah. Aku minta kepadamu ya Allah, masukkan umatku itu langsung ke dalam surga tanpa engkau transitkan ke dalam neraka walaupun dalam waktu 1 menit. Kenapa Nabi minta begitu, ahbabal kiram? Karena Nabi tahu percis bagaimana Allah menciptakan neraka. Ratusan tahun lamanya Allah persiapkan api neraka untuk orang-orang yang Allah campakkan di api neraka. Kapan Nabi tahu? Ketika Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj melihat surga dan juga melihat Allah ciptakan neraka. Api itu, kata Nabi, api itu saking lamanya Allah ciptakan, api itu sampai berubah warnanya menjadi hitam pekat. Saya pernah bertanya kepada orang-orang damkar, pemadam kebakaran, yang selalu kerjaannya memadam api. Saya tanya, bang, pernah nggak bang lihat api warna hitam dari atas sampai bawah 100%? Dia bilang nggak pernah.
Paling dia pernah lihat api warna merah, warna orange, atau warna biru. Tapi kalau asap hitam ada, pernah dilihatnya asap hitam. Tapi api hitam 100% dari atas sampai bawah, kalau atas saja ada, pernah dilihat. Tapi kadang di tengahnya warna lain. Tapi api 100% hitam tak pernah dijumpai orang damkar. Lalu di mana api itu? Adanya di neraka. Tahu nggak seringan-ringannya siksa neraka yang warna hitam pekat itu? Ya bulughul ka'bain, kata Nabi. Ketika percikan api itu kena ke kaki manusia, apa yang terjadi? Bukan hanya kakinya yang panas, tapi sampai mendidih otaknya. Begitulah seringan-ringannya siksa api neraka jahanam. Maka pantas saat itu Nabi Muhammad sujud lama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah umatku kita. Masukkan dalam surga ya Allah tanpa engkau transitkan ke dalam neraka, walaupun dalam waktu 1 menit atau 1 detik. Karena 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun dunia. 24 jam di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. 3 jam di neraka sama dengan 125 tahun di dunia. 2 jam di neraka sama dengan 84 tahun di dunia. 1 jam di neraka sama dengan 42 tahun di dunia. 60 menit di neraka sama dengan 42 tahun di dunia. Maka pantaskah Nabi Muhammad sujud lama kepada Allah supaya kita langsung masuk ke dalam surganya? Pantas. Karena apa? Nabi gak mau umatnya transit ke dalam neraka. Makanya alhamdulillah, kalau adik-adik semua suka bermajelis ilmu, nanti pada saat masuk ke dalam surga, adik-adik bisa request kepada Allah, ya Allah, aku di dunia ya Allah suka bermajelis ilmu bersama komunitas FSRMM. Aku minta kepadamu ya Allah agar aku bermajelis ilmu dan narasumbernya Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Keren gak tuh? Keren. Perempuan-perempuan yang akhwat bisa minta kepada Allah, ya Allah kami suka buat majelis taklim ibu-ibu, kami buka majelis taklim perempuan, kami selalu setiap pekan buat majelis ilmu. Kami minta di surga ini supaya dihadirkan narasumbernya, ustazahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau adalah istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dan itu bisa kita minta kalau kita di dunia hari-hari kita selalu bermajelis ilmu. Makanya adik-adik yang berbahagia, apa yang dilakukan orang-orang sekarang perbuatan buruk itu tinggalkan. Karena semakin hari kita lihat perbuatan-perbuatan itu luar biasa menjamurnya. Barusan kemarin kita sudah meninggalkan Rabiul Awal, hari di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Bukan berarti kita lupain lagi perbuatan untuk mengingat kelahiran Nabi. Itu hanya momentum setahun sekali. Tapi sekarang bulan Rabiul Akhir ini kita juga ikut serta mengingat-ingat kelahiran Nabi, memperlihatkan bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu orang banyak sekali cara menghina Nabi Muhammad. Ada kemarin itu orang menghina Nabi Muhammad dengan cara mengaku dirinya sebagai Nabi. Ada komunitas organisasi namanya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu pendirinya namanya Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad. Dia mengaku sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad. Teman saya waktu di Jakarta, waktu Car Free Day, tahu Car Free Day? Car, mobil, free, bebas day, hari bebas mobil. Kalau di Pekanbaru ada tuh setiap hari Ahad kalau nggak salah di jalan protokoler. Teman saya waktu Car Free Day, datanglah orang membagi-bagikan beberapa souvenir. Lalu teman saya dapat Al-Quran tebal warna hijau. Dia curiga Al-Quran ini setelah dia baca ada sesuatu kalimat teks yang menganggap di situ Allah memberikan mandat kepada Mirza Ghulam Ahmad. Lalu saat itu teman saya telepon dan dia mau mengirimkan Al-Quran ini kepada saya. Akhirnya dikirimlah dari Jakarta ke Pekanbaru dan Al-Quran itu masih ada saya simpan. Ternyata apa yang terjadi betul. Ketika saya buka secara kasat mata, Al-Quran ini seperti Al-Quran biasanya. Kalau orang awam mengira ini Al-Quran biasa. Tapi kalau orang yang hafal Al-Quran itu tahu ini Al-Quran ini salah.
Ketika dibuka covernya, di situ dituliskan Al-Quran ini diperuntukkan kepada yang dimuliakan Mirza Ghulam Ahmad. Itu tulisannya. Lalu ada beberapa ayatnya di situ disebutkan bahwa Nabi Muhammad ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Lalu ditambahnya redaksinya, Muhammad utusan Allah memberi mandat kepada Mirza Ghulam Ahmad. Itu bahaya tuh. Muhammad utusan Allah memberi mandat kepada Mirza Ghulam Ahmad. Bahasanya bahasa indah, tapi kalau orang nggak mengerti akan terpedaya. Bayangkan, hari ini ada orang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad. Bahkan kemarin ada viral kan Al-Quran yang kalimatnya wa inna lajahiluna. Lalu di situ yang aslinya wa inna laja'iluna. Ikan adik-adik pernah baca itu kan? Dan akhirnya Kementerian Agama menarik Al-Quran yang diwakafkan tersebut. Fatalnya luar biasa. Dari laja'iluna menjadikan dengan berubah dengan kalimat lajahiluna. Lajahiluna bodoh. Kayaknya kalau kita baca Al-Fatihah, tadi saya tanya dengan Rian, alhamdulillah kan komunitas ini ada komunitas kan tahsin kan? Adik-adik kalau tahsin itu dengarkan seksama dengan asatidz kita, Ustadz Fadli ya misalnya. Ketika baca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau bacaannya pakai tasydid, itu maknanya hanya kepada Mulah Allah kami menyembah, hanya kepada Mulah kami meminta pertolongan Allah. Kalau pakai tasydid. Tapi kalau saya tanya dengan teman saya yang pakar tafsir, kalau tanpa tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lain lagi artinya. Hanya kepada Mulah sinar matahari kami menyembah, dan hanya kepada Mulah sinar matahari kami meminta pertolongan. Jadi fatal nggak? Fatal. Maka alhamdulillah adik-adik istiqomah dengan tahsin bacaan ayat-ayat Al-Quran kita, makhrajul hurufnya, berhenti dan memulainya, kemudian di mana kita melafazkan hukum-hukumnya, ikhfanya, izharnya dan seterusnya. Kenapa? Karena sekarang beberapa survei sudah menyebutkan anak-anak muda hampir 87%, lihat di Sindo News, itu tidak bisa membaca Al-Quran. Bayangkan. Belum lagi yang bisa bacaan sholat. Mahasiswa saya tanya, kalian tahu nggak sholat jenazah itu berapa rakaat? 4 Pak Ustadz, kata dia. 4 kata dia. Apalah 4 kata, 2 Pak Ustadz, 2 katanya. Bayangkan loh. Anak-anak nggak tahu sholat jenazah berapa rakaat. Atau di sini saya tanya, sholat jenazah berapa rakaat? Hah? Nggak ada. Sholat jenazah itu tak ada rakaat. Apa yang disebut dengan rakaat? Rakaat itu ketika seseorang yang diawali takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud pertama, iftirash, sujud kedua, selesai dari sujud kedua bangkit dia, itulah disebut dengan rakaat. Sholat jenazah nggak ada rakaat, tapi 4 takbir. Sama nih. Di sini kalau sholat subuh hari Jumat kira-kira pakai bacaan sujud sajadah nggak? Ada ya? Biasanya si imam baca Al-Quran surah As-Sajadah, Alif Lam Mim Tanzil, kan gitu kan? Lalu si imam selesai baca ada kalimat berbicara tentang sujud, lalu dia langsung sujud, kan gitu kan? Apa bacaannya? Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ibu kalau nggak hafal nggak apa-apa, bilang subhanallah. Nggak hafal subhanallah, goyangkan aja bibir. Tetap bisa. Kan setelah si imam baca sajadah wajhiyah tadi, lalu kan bangkit dia, melanjutkan surah sajadah. Atau kalau dia baca surah Al-Alaq, wasjud waqtarib, lalu dia lanjut surah yang lain, kan gitu. Tiba-tiba datanglah kita terlambat, atau ibu terlambat. Selesai imam salam, kira-kira yang terlambat tadi menambah bilangan rakaat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena yang terlambat tadi masih masuk rakaat pertama bersama imam.
Kenapa? Karena si imam belum memasuki unsur rukuknya, rukun iktidalnya nggak ada, sujud pertamanya nggak ada, iftirasnya nggak ada, sujud keduanya nggak ada. Tapi Ustaz, dia kan sujud sajadah. Itu sujud sajadah, bukan sujud dalam rangkaian ibadah sholat. Jadi kalau misalnya tadi sholat subuh misalnya terlambat, jangan nambah bilangan rokaat. Kalau nambah berarti sholat subuhnya menjadi 3 rokaat. Jadi makin hari makin kesini makin kesana, makin macam-macam perangai orang. Jadi ada orang ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad. Ada lagi nggak waktu kemarin viral kan, membuat karikatur Nabi Muhammad. Siapa yang menang maka dia mendapatkan hadiah. Apa yang terjadi? Umat Islam seluruh dunia memboikot produk-produk yang ada di Prancis, kan begitu kan? Karena mereka membuat karikatur Nabi Muhammad. Bayangkan. Sampai-sampai di Indonesia pun mereka buang produk-produk Prancis. Apa produk Prancis Ustaz? L'Oreal Paris misalnya. Wah Ustaz nih iklan pula. Enggak. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak misalnya pakai itu, gantilah yang lain. Apa merek yang bagus? Pokoknya itulah dia. Pokoknya halal tuh. Yang membangun masjid itu luar biasa tuh dia. Bayangkan ada orang ngaku buat karikatur Nabi Muhammad. Beberapa tahun yang lalu di Pasar Bawah ada berita heboh. Tahu sendal karet? Sendal karet, sendal yang agak ringan. Sendal karet itu di telapak kakinya ada tulisan kaligrafi kufi. Ini kaligrafi nih. Kaligrafi itu ada macam-macam. Ada kaligrafi diwani, ada naskhi, ada sulus, ada kufi, dan seterusnya. Ada yang buat sendal karet di bawah telapak kakinya itu, telapak kaki itu. Ada tertulis kaligrafi yang petak-petak kufi, itu tulisannya mim, ha, mim, dal. Kalau orang MTQ pasti tahu bacaannya. Bacaannya Muhammad. Jadi kalau orang nggak tahu, belinya sendal itu, apa yang terjadi? Dipijak-pijaknya tulisan Muhammad. Jadi begitulah makin hari makin kesini orang menghina Nabi Muhammad. Sama juga dengan adik-adik yang akhwat. Adik-adik akhwat kan ada tuh jilbab yang di belakang tertulis kalimat Allahu Akbar. Saya lihat tuh. Biasanya tuh jilbab-jilbab hasil orang-orang partai caleg. Itu dibagi-bagikannya tuh. Di belakang ada tulisan lafaz mulia kan, Allah atau Muhammad. Adik kalau ada tulisan atau mukena seperti itu, cepat-cepat pergi ke permak lepis. Hilangkan tulisannya. Kenapa? Itu tulisan mulia. Kalau misalnya yang akhwat lagi mau nyuci karena mukena itu kotor atau najis, lalu saat itu capek nggak mau nyuci pakai tangan, maka pakailah gaya koboi. Bagaimana tuh Ustaz gaya koboi? Lemparkan mukena, masukkan deterjen, kasih air, pijak. Kan gitu tuh gaya koboi namanya. Maka tanpa disadari dia memijak tulisan mulia yaitu Allah. Jadi hati-hati ya, mukena-mukena itu yang biasa sajalah. Warna lain nggak apa-apa tapi polos. Jangan pula tulisan-tulisan mulia. Itu yang akhwat. Yang ikhwan juga begitu. Yang ikhwan kalau mau sholat, jangan pula pakai kaos tulisannya panjang. Jika engkau mencintai aku juga mencintai engkau. Kalau engkau tak mencintai aku juga tak mencintai engkau. Pernah saya itu sholat, di sab kedua saya baca, batal sholat saya. Jadi kalau sholat, pakailah baju koko. Jangan banyak tulisan-tulisannya. Kalau pakai baju tulisan-tulisan itu khawatir nanti mengurangi pahala ibadah. Apalagi pakai celana jin. Kenapa saya tidak perkenankan pakai celana jin? Karena kalau pakai celana jin pakai celana apa? Kan begitu. Nah khawatirnya celana jin ini, maaf, ketika adik-adik yang ikhwan sujud itu nampak. Ya karena memang begitu produknya. Kalau nggak pakai yang agak panjang akan nampak. Apalagi dibaluti dengan kaos. Maka kesini kesana. Hari ini semakin banyak orang menghinakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi, ini cerita saya pernah waktu kecil-kecil diceritain ustadz saya. Ada di daerah Tegal, orang hina Nabi Muhammad. Tahu namanya siapa? Masih ingat saya? Namanya Tugimin namanya. Tugimin, ada nama Tugimin sini. Kalau Tugimin sini orangnya baik. Tugimin ini malam-malam mimpi ketemu Allah. Dengar suara, wahai Tugimin, ketika engkau bangun tidur nanti, maka engkau akan aku angkat menjadi nabi. Bangun dia.
Dikumpul masyarakat Tegal tak banyak tak sebanyak masyarakat atau komunitas ini, 9 orang cuman. Pas dikumpulkannya, apa yang terjadi? Wahai bapak-bapak, diumumkannya, ibu-ibu, tadi malam saya ketemu Allah, kata Tugimin. Allah memberikan mandat kepada saya sebagai nabi terakhir. Bayangkan, percaya orang percaya. Kenapa? Nggak ada ilmu agama. Makanya kalau adik-adik tadi yang sholawat, ya Habibi ya Muhammad, Muhammad ganti Tugimin. Ya Habibi ya Tugimin. Lucu. Kenapa? Karena paham dan orang semua ikut. Nah, hari ini berapa banyak orang menghina Nabi Muhammad SAW. Maka walaupun momentum Rabiul Awal sudah hilang, jangan berarti kita menghilangkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, komunitas kita ini selalu menghidupkan syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir, saya ingin pesankan bahwa sebenarnya hidup kita ini berulang saja. Dulu ada penguasa zalim, sekarang ada juga seperti itu. Dulu ada orang baik, sekarang ada orang baik. Dulu ada orang kaya tapi luar biasa dia berikan kekayaannya kepada penguasa jahat. Sekarang ada seperti itu. Hidup kita ini sebenarnya berulang-ulang saja. Kalau hari ini kita selalu melakukan kebaikan, sesungguhnya kebaikan ini pernah dilakukan orang-orang dahulu. Kalau dulu ada orang-orang melakukan kemaksiatan, maka dulu juga ada orang melakukan kemaksiatan. Dimensi waktunya berbeda saja, waktu dan tempatnya berbeda saja, tapi sesungguhnya pernah dilakukan oleh orang-orang dahulu. Maka kita yang kita lakukan adalah ikhtiar untuk selalu melakukan kebaikan sampai akhir hayat kita. Maka imam kita tadi alhamdulillah bagus. Apa kata dia? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, lunakkanlah, lancarkanlah ketika sakaratul maut, dan kita wan najata minan nar wal afwa indal hisab, dan kita menang dan terhindar daripada siksa api neraka. Amin ya robbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat dan selalu kita mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini bernilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nilai ibadah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya asal sembilu menjadi buluh, buluh dianyam menjadi tempian. Saya susun jadi 10 khilaf dan salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.